Mas Soim, kan perjalanan karir Mas Soim itu beragam banget. Nah, yang tak ringkas adalah Mas Soim pernah di Oppo, pernah di Indosiar, kemudian di PT GCKA ini. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya kok berpindah-pindah gitu? Apakah sebelumnya belum dapat pekerjaan yang tepat, jadi melipir dulu ke Oppo, ke Indosiar gitu? Oke, saya menangkap pertanyaan dari Ama. Jadi, saya pernah bekerja di Indosiar Biro Yogyakarta sebagai presenter, kemudian pindah lagi kerja di Oppo, pindah lagi di Pan Brothers, dan terakhir saya di PT Gelora Citra Kimia Abadi di Banjarmasin sini ya. Gitu ya, Ma ya? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Iya, Apakah saya belum menemukan jodoh yang pas atau bagaimana gitu kan? ya, Oke, karena saya memang backgroundnya dari teknik industri. Waktu kerja pertama secara official itu kan saya kerja di sebagai MT manajemen training di Oppo Jakarta sana sebagai MT marketing, sales and marketing. Seperti itu, Ama. Nah, ya. sales and marketing ini saya rasa semua jurusan itu bisa masuk ke situ. Semua jurusan bisa masuk ke situ. Saya waktu itu memang tertarik sama dunia marketing. Oh, marketing itu seperti apa gitu. Karena memang sejatinya sales and marketing itu ujung tombaknya perusahaan. Ketika perusahaan bisa sukses itu ya berkat dari sales and marketingnya, penjualannya bagus. Ketika suatu perusahaan penjualannya jelek, ya otomatis perusahaannya pun tidak bisa berkembang. Meskipun secara sistemnya bagus, secara apanya bagus, ketika dia nggak ada sales, nggak ada penjualan, itu juga nonsense. Nah, itu marketing and sales. Nah, saya belajar di situ dan alhamdulillah ketika saya di situ saya mendapatkan sesuatu yang baru tentunya karena saya itu fresh graduate kerja di situ tentunya pengalaman yang baru. Saya berpikir lagi kalau saya di sini saya pengen bekerja di sesuai dengan background saya sebagai teknik industri gitu. Nah kebetulan waktu itu kenapa saya resign dari Oppo karena ayah saya sakit, apa saya sakit di tahun 2018 ayah saya sakit kemudian telepon tolong pulang nih bapak sakit gitu kan. Terus saya pulang. Nah, saya pulang merawat ayah karena sakit. Saya masih muda waktu itu umurnya sekitar 49 lah. Ya usia paruh baya lah, paruh baya masih muda. Dan ayah saya meninggal. Satu hal yang saya tidak menyangka ayah saya bakal meninggal. Ya namanya manusia bakal meninggal. Cuman saya merasa sedih dan kecewa pada diri saya sendiri karena saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, terutama ayah saya. Ayah saya itu mungkin kurang dekat sama saya, cuman sebenarnya saya yakin dia cinta dan sayang sama saya, cuman cara penyampaiannya aja yang apa ya, yang berbeda sama saya. Saya merasa kehilangan waktu itu. Satu hal yang membekas di hati saya ketika ayah saya bilang ke saya, Soim, terima kasih ya. Setidaknya saya pernah merasakan uang yang kamu kirimkan ke saya. Nah, itu membekas di hati saya. Setidaknya waktu itu saya ngasih ke uang ke bapak saya nggak banyak, tapi ayah saya sudah senang. Nah, itu bentuk pencapaian saya yang tidak bisa dinilai ya tentunya ya. Itu pencapaian sederhana, tapi itu sangat bermakna bagi saya. Terus saya pesan bagi teman-teman yang ayah atau orang tuanya masih lengkap, sayangilah mereka selagi mereka masih ada, karena akan sangat terasa ketika mereka sudah tidak ada. Sangat sedih tentunya. Waktu itu saya pulang selama 2 bulan, ayah saya sakit, saya merawatnya, pulang pergi ke rumah sakit, dan karena mungkin nasib berkata lain, Allah lebih sayang sama ayah saya dipanggil sama Allah. Ketika ayah saya meninggal, kemudian saya kan break kerja agak lama ya, 3 bulan, karena merawat ayah saya, dan saya memutuskan untuk resign dari Oppo yang di Jakarta itu. Setelah resign, kemudian ibu saya tinggal sendiri di rumah sama dua adik saya. Saya pengen mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah, gitu kan. Nah, saya mendaftarlah di PT Pan Brothers TBK. Hmm. Di posisinya
Saya waktu itu ikut Management Development Program atau sama kayak MT, cuman saya nggak finish. Saya waktu itu ngambil yang reguler. Akhirnya saya bekerja di sana di bagian PPIC, atau PPIC itu Plan Production and Inventory Control. Nah, sebagai supervisor selama hampir 2 tahun saya kerja di sana. Nah, ini dunia industri sama dunia perkuliahan atau dunia SMA Anda itu akan sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda. Ada ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan di dunia kerja, ada juga ilmu-ilmu yang saya rasa kita tahu dan tidak semua bisa diterapkan di dunia pekerjaan. Tapi setidaknya basicnya kita sudah ada. Meskipun sehebat apapun kita di dunia perkuliahan, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, nanti ketika kita nyemplung ke perusahaannya, kita nol lagi, belajar dari awal lagi, belajar sesuatu yang baru lagi. Gitu. Nah, kemudian dari situ saya bekerja di PT GCKA mana? GCKA Banjarmasin. Sebenarnya saya awalnya mendaftar di GCKA Temanggung ya, jadi di training selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan di sana, kemudian dipindah di GCKA Banjarmasin. Alhamdulillah ini perusahaan terbaik yang pernah saya rasakan, sejahtera gitu ya. Happy, gembira, ria, shalalalala. Soalnya yang nonton ada orang GCKA.